Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini saya melihat channel daripada Pak Chandra Teja itu membahas tentang BTCS ya. Nah, di sini ya diberi judul koin kripto halu saudaranya Pi ya. Koin dari Pi Network tanda tanya. Nah, ini teman-teman, boleh saja Pak Chandra itu membahas tentang BTCS mining sah-sah saja karena itu pendapatnya beliau. Namun di sini ya saya berpikir ada beberapa kelemahan daripada yang disampaikan oleh Pak Chandra ya. Ternyata Pak Chandra ini belum mendalami apakah Bitcoin yang diberikan sebagai reward itu bisa ditarik atau tidak. Nah, kalau saya lihat videonya, titik beratnya beliau di situ. Nah, beliau sepertinya masih meragukan apakah Bitcoin yang dibagi-bagikan itu bisa di-withdraw atau tidak. Terbukti di sini ya, kita ingin melihat ada beberapa komen-komen beliau ya, sudah ditarik di mana ya. Nah, ini ya. Nah, ini BT, B, Felicia Sia ini membuat komen BTCS-nya, BTC-nya tuh bisa di WD ya. Nah, mungkin maksudnya BTCS-nya belum, tapi BTC-nya sudah bisa ya. Nah, sudah di WD dapat berapa miliar katanya. Nah, sebagai informasi bahwa memang BTCS mining ini ya, itu sekitar 1 Bitcoin lah setiap minggu yang dibagikan ya. Seperti itu. Ya, kalau pas Bitcoin harganya 500 juta ya sekitar 500 juta, 600 juta ya. Tapi untuk detailnya perlu teman-teman pelajari lagi ya. Namun itu real ya. Cuman dapat 150.000 ohm kalau dirupiahkan. Nah, ini ya. Dan sebenarnya teman-teman itu bukan hanya 150.000 ya, bahkan ada giveaway yang sampai 12 juta ya. Nanti kita bahas di sana ya. Nah, di sini ya Pak Chandra itu mempertanyakan ya, sudah ditarik 150 ribunya, ditarik di mana ya? Daripada inilah itu yang itu ya. Kemudian saya tanya sudah bisa ditarik uangnya di mana? Nah, tanda tanya. Ini pertanyaan ini seolah beliau itu meragukan apakah Bitcoinnya itu sudah bisa ditarik atau tidak ya, seperti itu. Nah, sebagai informasi bahwa BTCS ini teman-teman ya, di sini Pak Chandra membahas ada pendapatan lewat iklan juga ya. Ya, sebagai klarifikasi bahwa BTCS ini tidak ada iklannya teman-teman ya. Nah, ini ya kelebihannya tidak ada iklannya ya. Dan justru membagi-bagikan Bitcoin. Nah, ya. Nah, ini jadi sepertinya beliau terfokus ke apakah Bitcoinnya ini bisa ditarik atau tidak ya. Mungkin ada keraguan dari beliau ya bahwa Bitcoinnya adalah Bitcoin tipu-tipu ya. Nah, seperti itu. Sehingga dibuatlah judul BTCS seolah-olah halu ya. Nah, di sini ya, langsung saja kita bahas. Nah, ini ya. Ini ada 44 dolar ya. Ini kalau ditarik ke Indodax bisa, teman-teman ya. Real. Bitcoinnya adalah real ya. Dan ini ya, ini adalah bukti. Bukti yang statusnya komplit ini yang di tengah ini ya. Ini bukti penarikan Bitcoin ya. Dan ini ditarik ke Indodax ya. Pertama kali saya mencoba juga terkaget teman-teman ya, kaget bahwa masuk ya ketika ditarik ya. Memang membutuhkan waktu tapi memang masuk ya. Dan ketika dijual di Indodax langsung jadi uang laku. Nah, bukan hanya berhenti di sini ya. Terkait dengan mungkin meragukan berapa miliar uang dibagikan selama 2 tahun ini ya. Nah, ini ya. Ini ada giveaway. Giveaway ya. Nah, ini email-email ini ya, email-email ini adalah orang-orang yang mendapatkan giveaway sebesar 12 juta ya. 888 dolar itu kurang lebih sekitar 12 juta lebih teman-teman ya. Dan ini bukan hanya satu orang ya, lihat ini banyak ya. Nah, ini kemudian ini ya. Nah, seterusnya ya ini. Ini orang-orang ini mendapatkan hadiah 12 juta teman-teman. Nah, ya.
dan seterusnya ya. Kemudian yang ini yang sekitaran 1 juta ya. Nah ini kisaran 1 juta ya, $88 hitung sendiri dikalikan dengan 15.000 ya. Kemudian ini adalah saya ya. Nah ini ada $8 ya, seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Artinya apa ya? Artinya aplikasi ini ya, itu real membagi-bagikan Bitcoin ya. Jadi Pak Chandra masih meragukan ya. Namun apakah Bitcoinnya bisa ditarik atau tidak, bisa dijadikan uang atau tidak, ya ini real ya Bitcoinnya. Nah seperti itu. Kemudian ya, mengenai aplikasi ini ya, itu ya, apakah aplikasi ini halu ya, itu kita tidak sembarangan mengatakan bahwa aplikasi ini ya, aplikasi ini akan berharga atau tidak. Tentunya kita telah mempelajari jauh ya. Namun untuk 100%-nya kan kita tidak bisa memastikan ya. Namun untuk kita membuat konten tentang BTCS ini tentu kita mempelajari dulu teman-teman ya. Bahkan akhir-akhir ini ya, BTCS ini memecahkan ya, itu trilema blockchain teman-teman ya. Apa itu trilema blockchain ya? Itu teknologi yang belum dipecahkan oleh Bitcoin dan Ethereum ya, termasuk Solana ya, itu belum, yaitu memenuhi skalabilitas, desentralisasi, dan keamanan ya. Kalau Bitcoin itu ya, jadi untuk memenuhi ketiga-tiganya ini ya, yang sedang dibahas termasuk Telegram juga membahas trilema blockchain ini ya. Sulitnya untuk membuat trilema blockchain ini yang mana jika ingin menerapkan keduanya maka salah satu harus dikorbankan, seperti itulah ya. Jika ingin menerapkan keamanan ya, maka dia transaksinya tidak bisa cepat ya. Desentralisasinya diterapkan, keamanannya diterapkan dengan tinggi, maka desentralisasinya, maka skalabilitasnya ya itu tidak bisa cepat ya. Kemudian jika ia mementingkan kecepatan transaksi, maka keamanannya biasanya lemah, teman-teman. Nah, ini ya. Namun di BTC Satoshi ini terpecahkan ya. Desentralisasinya terpenuhi ya. Kemudian skalabilitasnya, kecepatannya terpenuhi dan keamanannya terpenuhi. Nah, ini hebatnya BTCS ini. Kemudian ya, apakah mining pakai HP ini diragukan ya? Kita tidak bisa melawan perkembangan zaman, teman-teman ya. Ya, perkembangan zaman itu tidak bisa kita lawan ya. Dulunya ya, seperti ATM ya, itu transaksi-transaksi harus melalui lewat ATM, mesin ATM ya. Sekarang transaksi-transaksi itu bisa lewat mobile banking ya, seperti itu. Itu adalah perkembangan ya. Maka menambang juga mining suatu waktu, suatu saat juga akan melalui handphone. Dengan tujuan apa? Tujuan pemerataan. Nah, seperti itu. Sesuai dengan white papernya ya, bahwa BTCS ini ya itu dibuat penambangan 2 sesi. Yang pertama melalui Android, yang kedua baru penambangan ya, kalau tidak salah penambangan node ya. Nah, jadi penambangan Android ini dibatasi sampai 12 Desember ya kalau tidak salah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kalau kita melihat di sini ya, nah berita-berita di sini ini selalu update teman-teman ya. Berita ini selalu update. Dan kalau saya lihat apa yang diberitakan di sini ya, itu seperti ngeling di Cointelegraph ya. Sama lah, banyak gambar-gambar yang sama ya. Nah, seperti itu.
Dan ketika ini rilis juga Cointelegraph juga membahas tentang trilema blockchain, teman-teman ya. Itu aneh ya. Maka nah Cointelegraph sendiri itu kan terpercaya, teman-teman ya. Maka saya sendiri yakin lah untuk BTCS ini ya. Semua kembali ke teman-teman apakah mau menambang atau tidak. Yang jelas 12 Desember akan tutup. Informasinya seperti itu, penambangan melalui Android ya. Nah, untuk yang telah memulai ya, selamatlah ya, sudah memiliki koin. Mungkin orang-orang yang ragu itu sampai sekarang belum memiliki koin ya, dan ketika ragu kemudian memulai ya, mungkin koinnya baru 1-2. Yang orang-orang yang mempelajari ya lebih jauh ya, sebelum terjun ke sini dipelajari, dibaca-baca ya, saya yakin teman-teman sudah punya koin 2-3 digit ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini saja informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kembali ke Pak Chandra ya, itu hak beliau untuk berbeda pendapat ya. Namun kita menambang juga dengan keyakinan. Oke. Terima kasih. Sampai di sini saya ulangi. Saya tutup dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.